Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Murray Cox, seorang ahli biologi molekuler Universitas Massey di Selandia Baru, mengemukakan dalam jurnalnya The Proceedings of the Royal Society pada 21 Maret 2012 silam. Dengan tegas, dia menulis bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar adalah orang Indonesia. Murray Cox memimpin penelitian tersebut dan menganalisis DNA mitokondria yang diturunkan lewat ibu dari 2.745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan, dengan 266 orang dari 3 etnis di Madagaskar. Etnis yang dimaksud adalah etnis Mikea, Peso, dan Andriana Merina. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sekiranya ada 30 orang perempuan Indonesia yang menjadi pendiri dari koloni Madagaskar sekitar 1.200 tahun yang lalu. Bersama para perempuan ini, terdapat juga beberapa orang laki-laki yang jumlahnya lebih sedikit. Ini bukanlah penelitian pertama yang dilakukan. Sebelum-sebelumnya, sudah banyak penelitian yang telah dilakukan, dan semuanya menjurus ke hal yang sama. Penelitian ini semakin memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya. Jika kita merambah ke bidang arkeologis, telah ditemukan perahu bercadik ganda, peralatan besi, alat musik semacam gambang, dan beberapa makanan khas orang-orang dari negara tropis seperti ubi jalar, pisang, dan talas. Jika kita berpindah ke bidang linguistik atau bahasa, kebanyakan leksikon atau kosakata penduduk Madagaskar ini berasal dari bahasa Manyaan yang juga digunakan oleh masyarakat di lembah Sungai Barito, Kalimantan. Terdapat pula beberapa tambahan kosakata dari bahasa Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Meskipun memiliki kemiripan bahasa, namun ada satu hal yang tak boleh dilupakan. Bahasa Malagasy atau Malagasy, bahasa orang-orang Madagaskar ini, memang banyak kemiripan dengan bahasa-bahasa di Nusantara, seperti di Pulau Jawa dan Kalimantan. Namun ada beberapa kemiripan lain yang cukup mencolok ke arah beberapa suku di Sulawesi. Selain itu, terdapat juga tulisan yang menarik tentang hubungan antara Madagaskar dengan orang-orang di Sulawesi pada khususnya, yang dimana tulisan ini ditulis oleh Dr. Cyril Hromnick, seorang sejarawan Amerika yang meneliti sejarah Afrika Selatan. Dalam buku yang ditulisnya tahun 1982, dia menyatakan bahwa pada abad pertama sampai dengan abad ke-10, orang-orang Indonesia dari suatu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan membawa buruh ke Afrika Selatan untuk dipekerjakan di perusahaan tambang emas. Sebagian dari mereka terdampar di Madagaskar dan membentuk koloni di sana. Para ahli sepakat mengatakan bahwa kerajaan tertua itu adalah Kerajaan Luwu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Tersebutlah suku-suku seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan tentu saja suku Bajo. Suku-suku ini dikenal sebagai pelaut yang ulung. Robert Dick lebih lanjut menuliskan bahwa suku-suku inilah yang kemungkinan besar adalah para pelaut Indonesia yang telah berhasil menjelajah lautan hingga ke Afrika. Estasrip dalam tulisannya, Pasang Surut Kerajaan Merina, menyebutkan bahwa mereka, orang-orang Madagaskar, kemungkinan adalah campuran dari ras Sumatera, Jawa, Madura, Sulawesi, atau orang-orang Indonesia bagian timur. Di sana mereka berbaur dan membangun peradaban, yakni kebudayaan Malagasy. Para pendatang dari Nusantara ini kemudian menjadi sangat dominan di Madagaskar, karena penduduk asli daerah itu sangatlah sedikit. Di kemudian hari, datanglah para pendatang dari negara Arab, Pakistan, India, dan Prancis yang membawa buru-buru Afrika berkulit hitam. Kemudian, mereka semua bersatu padu hingga jadilah Madagaskar, sebuah negeri yang terbentuk dari campuran orang-orang yang berasal dari berbagai macam ras yang berbeda-beda. Pasti telah terjadi pergerakan manusia dalam jumlah besar yang datang secara sukarela dan bertahap dari Indonesia pada abad-abad permulaan milenium pertama. Sebuah pergerakan yang dalam istilah Malagasy kuno disebut dengan nama Lakato, yang artinya pelaut sejati, karena mereka tidak berasal dari satu etnis tertentu. Demikian tulis Raymond Ken dalam Early Kingdom in Madagascar. Selain tokoh-tokoh ilmuwan tadi, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, juga sempat beberapa kali membahas tentang hubungan Madagaskar dan Indonesia ini. Salah satunya
pada saat peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965. Beliau mengatakan, bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah qua ras interrelated dengan bangsa-bangsa yang mendiami Kepulauan Pasifik, Indochina, sampai Madagaskar. Tak hanya Soekarno, tokoh pergerakan Indonesia, yakni Kunchoro Purbo Pranoto, juga pernah mengatakan, Indonesia merupakan satu negeri dengan satu bangsa, dari Madagaskar hingga Filipina, dengan satu sejarah, sejarah Sriwijaya dan Majapahit. Tan Malaka dalam Madilognya bahkan pernah menulis, dia memimpikan Republik Indonesia akan terbentang luas sampai ke Madagaskar, melintasi semenanjung Melayu, Kepulauan Filipina, seluruh Hindia Belanda, termasuk Timur-Timur sampai ke ujung timur Papua. Kita mulai kisah ini dengan sebuah kekalahan di masa lalu. Perang besar dulunya sempat terjadi di Makassar, melibatkan kerajaan Goa Tallo, pimpinan Sultan Hasanuddin, melawan kelompok dagang bernama POC yang bekerja sama dengan Arung Palaka beserta pasukan Bugisnya. Perang berlangsung sengit, namun berakhir dengan kekalahan Goa Tallo. Pihak Goa dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya, yang isinya sangat merugikan kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian itu, mengakui kekalahannya sekaligus membebaskan POC berkeliaran di wilayah Makassar. Banyak pihak yang tentu saja kecewa dengan hal itu. Rasanya seperti harga diri orang-orang Makassar telah diinjak-injak oleh POC dan Arung Palaka. Tapi mau bagaimana lagi? Secara kekuatan, kerajaan Goa sudah kalah melawan POC. Ada beberapa putra mahkota dari Sultan Hasanuddin ini yang tidak terima dengan keputusan itu. Mereka pergi dari Makassar dan terus berperang melawan POC di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya adalah Daeng Mangale yang juga meninggalkan tanah kelahirannya itu pada tahun 1660. Daeng Mangale sempat tinggal di Jawa selama 3 tahun. Di sana dia menikah dengan seorang putri raja yang bernama Angke Sapia. Meski begitu, Jawa bukanlah tempat selamanya bagi Daeng Mangale. Beliau mengajukan permohonan untuk mendirikan perkampungan di sekitar wilayah Siam. Dan permohonannya itu pun dikabulkan oleh Raja Siam kala itu, yakni Somdet Paranarai. Alhasil, Daeng Mangale beserta 250 orang pengikutnya pun bermigrasi ke Siam. Sekali lagi, Siam inilah yang di kemudian hari akan menjadi negara Thailand. Kedatangan Daeng Mangale disambut dengan baik. Beserta pengikutnya, beliau diberi tempat di samping perkampungan orang-orang Melayu. Di tempat ini berdirilah perkampungan orang-orang Makassar juga. Kehidupan berjalan dengan lancar. Dikarenakan orang-orang Melayu juga beragama Islam, maka orang-orang dari Makassar ini tidak begitu kesulitan untuk membangun relasi dengan tetangganya. Di sisi lain, ada juga orang-orang dari Minangkabau, Gujarat, dan sebagainya yang membangun relasi dengan orang-orang Makassar ini. Namun layaknya cerita di film-film, kehidupan yang lancar ini tidak berlangsung selamanya. Semua berubah semenjak kehadiran Konstantin Paulkon, seorang wakil kongsi dagang dari Inggris atau East Indies Company. Kehadiran orang-orang dari Inggris ini mulai mempengaruhi strata politik di wilayah Siam, dan tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang yang menetap di wilayah tersebut. By the way, nama kerajaan tempat Daeng Mangale dan kawan-kawan bermukim adalah Kerajaan Ayutthaya. Di Kerajaan Ayutthaya ini, semakin banyak serdadu dari Eropa yang datang ke wilayah kerajaan, dan menjadikan suasana pun jadi semakin kurang kondusif. Banyaknya orang-orang Eropa dalam Kerajaan Ayutthaya ini membuat orang-orang pendatang, termasuk Daeng Mangale, ikut gusar. Apalagi, ada rumor kalau Raja Ayutthaya ini akan segera dikristenkan. Jika sampai terjadi, besar kemungkinan kelompok Muslim akan diperbudak oleh orang-orang Eropa. Pemberontakan terjadi di tahun 1685. Kelompok orang-orang Melayu, Persia, dan Champa, serta sebagian dari kerajaan Ayutthaya yang menolak orang-orang Eropa melakukan penyerangan kepada orang-orang Eropa. Pemberontakan ini sampai ke telinga raja, dan para pelaku pemberontakan ini kemudian dihakimi. Kelompok Melayu, Champa, dan lain-lain meminta maaf atas hal itu, dan permohonan maaf mereka pun diterima oleh sang raja. Di satu sisi, Daeng Mangale beserta pengikutnya menolak meminta maaf. Mengapa? Karena memang orang-orang Makassar ini tidak ikut terlibat dalam rencana pemberontakan tersebut. Hanya saja, Daeng Mangale memang sudah tahu akan rencana itu, dan dia lebih memilih untuk diam saja dan tidak segera melaporkannya kepada sang raja. Alhasil, terjadilah konflik di sini. Mengapa Daeng Mangale tidak melaporkan rencana itu? Dikarenakan Daeng Mangale sudah menganggap orang-orang Melayu dan Champa itu sebagai sahabatnya.
dan beliau tidak mau melaporkan sahabat-sahabatnya itu. Daeng Mangale berbagaimanapun adalah seorang putra Raja Goa. Beliau memegang prinsip Siri Napace. Beliau tidak akan jadi pengecut dan mengkhianati orang-orang yang sudah menolongnya. Di sisi lain, beliau juga merasa berutang budi kepada Raja Ayutthaya karena sudah mengizinkannya untuk tinggal di wilayahnya. Jadinya Daeng Mangale memang mengalami dilema di sini. Dan pada akhirnya beliau memilih untuk mendiamkan saja hal itu, karena baginya mungkin itulah kesimpulan yang terbaik. Alhasil karena hal itu, selama 2 pekan berikutnya, perkampungan orang-orang Makassar ini dikepung oleh tentara dari Siam dan juga Eropa. Beberapa orang Makassar ini mencoba melarikan diri, namun dihentikan pula pelariannya. Karena merasa sudah tidak ada kedamaian lagi yang tercipta, maka perang pun akhirnya meletus juga. Orang-orang Makassar yang hanya tersisa 47 orang saja, termasuk Daeng Mangale, bertarung melawan 700 orang serdadu Eropa. Hebatnya lagi, orang-orang Makassar ini hanya bermodalkan tombak dan batik saja, dan serdadu Eropa ini memakai senjata lengkap. Dan orang-orang Makassar ini justru mampu memberikan perlawanan sengit sampai membuat serdadu Eropa ini ketakutan. Pasukan Siam dan Eropa berkali-kali mundur karena kalah di medan perang, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Bagi Daeng Mangale, perang ini adalah perang mempertahankan harga diri, bukan lagi soal menang, tapi semata-mata karena rasa sakit yang dideritanya, karena disalahkan atas perbuatan yang bahkan tidak mereka lakukan. Alhasil, setelah 3 pekan berperang, orang-orang Makassar ini pun gugur satu persatu. Daeng Mangale menderita 5 tusukan tombak dan 1 buah tembakan senapan bersarang di lengannya. Beliau sempat membunuh seorang petinggi tentara Inggris sebelum akhirnya beliau juga jatuh dan tewas terkapar. Sepeninggal orang-orang Makassar ini, kampung tersebut pada akhirnya tetap diberi nama Makassan, yang sampai saat ini masih bisa kita jumpai lokasinya di salah satu wilayah di kota Bangkok, Thailand. Tempat itulah yang menjadi saksi bisu dari pertarungan brutal orang-orang Makassar melawan pasukan Siam dan juga serdadu Eropa, sekaligus menjadi bukti dari jejak peninggalan orang-orang Makassar di Siam atau Thailand. Perhatikanlah gambar ini. Silakan diamati dan coba kalian cari tahu bagian mana dari gambar tersebut yang ada unsur Makassarnya. Kalau sudah, coba kalian langsung tulis di kolom komentar. Jadi perhatikan, pada sofa tersebut ada beberapa kain yang diletakkan di kedua pegangan tangannya dan juga di bagian atas sandaran kepalanya. Biasanya kain semacam itu tidak hanya diletakkan di sofa saja, biasanya juga ada di kursi bus dan juga di kursi pesawat zaman dulu, atau mungkin sekarang juga masih ada. Selembar kain tersebut dikenal juga dengan nama Anti Makassar. Yap, Anti Makassar. Kain anti Makassar ini sengaja diletakkan di atas sofa sebagai pelapis agar sandaran tangan dan kepalanya tidak kotor oleh orang-orang yang mendudukinya. Selain itu, juga sebagai bentuk keindahan tentunya, supaya kelihatan lebih cantik dan mewah itu sofanya. Kain anti Makassar ini memang cukup populer di Eropa, utamanya Belanda pada era abad ke-19. Pada waktu itu, banyak warga Eropa yang menggunakan kain anti Makassar ini pada sofanya. Dan lantas, mengapa kain itu diberi nama anti Makassar? Apakah nama itu cuma kebetulan saja? Jawabannya tentu tidak. Kain anti Makassar ini biasanya terbuat dari rajutan putih yang kaku. Tetapi pada pertengahan abad ke-19, kain anti Makassar dibuat jadi lebih sederhana dan lebih lembut. Biasanya kain ini disulam dengan pola-pola sederhana menggunakan benang wol atau sutra. Sampai saat ini kita masih bisa melihat kain anti Makassar ini di sandaran pesawat dan kadang juga di kursi-kursi rumah. Kain anti Makassar menjadi kian populer di Eropa pada awal abad ke-20. Sehingga kain anti Makassar telah melekat dalam budaya orang-orang Eropa. Tidak terbatas sampai di situ saja. Jejak Makassar di dunia juga tercatat pada sebuah merek minyak rambut yang bernama Makassar Oil. Produk ini lumayan populer di Eropa pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Minyak Makassar atau Makassar Oil ini adalah minyak rambut atau salep rambut yang digunakan oleh pria-pria Eropa pada waktu itu. Minyakmu yang tiada bandingannya, Makassar. Demikianlah pujian yang dilayangkan kepada minyak ini oleh seorang penyair Byron pada waktu itu. Karena pria Eropa banyak yang memakai minyak ini, alhasil rambut mereka jadi kelihatan klimis dan basah. Dan karena minyaknya ini lumayan lengket, maka ditaruhlah kain di atas sandaran kursi dan juga pada lengan kursi. Dan itulah kain anti Makassar. Jadi, kain anti Makassar ini salah satu fungsinya supaya tidak lengket itu minyak rambut Makassar di atas kursi. Minyak Makassar sendiri biasanya diramu menggunakan minyak kelapa atau juga minyak kesambi yang dicampur dengan minyak bunga kenanga dan juga beberapa minyak dari tanaman berbau harum lainnya.
Minyak ini banyak diproduksi di London, Inggris. Adapun tagline promosinya pada waktu itu adalah minyak Makassar, minyak yang mujarab untuk mengatasi kebotakan pada pria. Dan memang itulah salah satu manfaat dari minyak rambut ini, yaitu mengatasi kebotakan pada pria. Adapun penamaan minyak Makassar ini adalah karena memang bahan-bahan untuk membuat minyak ini dibeli langsung dari Makassar. Dalam sejarah tercatat diketahui bahwa Makassar memang merupakan salah satu kota dagang terbesar di Nusantara sejak abad ke-17. Makassar adalah kota maritim yang terbesar di kawasan timur Nusantara. Kota ini merupakan titik temu antara dunia niaga belahan timur, dalam hal ini Maluku dan Irian Jaya, dengan pusat niaga bagian barat Nusantara, seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Filipina, dan wilayah Asia Selatan. Adapun komoditi utama dari perdagangan di Makassar tentu saja adalah rempah-rempahnya. Selain itu, ada pula beras, jagung, kopi, kopra, kain tenun, kayu cendana, dan budak. Yap, tidak semua masalah itu tentang keindahan saja, pasti ada saja sisi gelapnya. Kapan-kapan kita bahas soal ini. Ada banyak kegiatan perdagangan yang masif, dan ini benar-benar berhasil menciptakan arus pertukaran komoditi ke berbagai penjuru dunia. Lambat laun, terjalinlah hubungan dagang antara Makassar dengan bangsa-bangsa asing di Eropa, Cina, India, dan masih banyak lagi. Makassar memang menjadi salah satu sentral perdagangan di Nusantara kala itu, dikarenakan Makassar adalah penghubung antara titik barat dan timur Nusantara. Selain itu, peranan kerajaan Goa sebagai kerajaan yang berkuasa di wilayah itu juga sukses meningkatkan laju perekonomian orang-orang di Makassar. Makassar memiliki fungsi yang sangat penting dalam perdagangan komoditas. Dari Makassar, komoditi akan dikapalkan ke daerah lain, dan pada akhirnya berhasil menciptakan lalu lintas penting di Makassar. Menurut catatan sejarah sendiri, orang-orang Bugis pertama kali datang ke Singapura pada tahun 1821. Kala itu, terdapat sekitar 500-an orang Bugis yang mendarat di Singapura. Dan kelompok Bugis tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Arong Bilawa. Salah satu tujuan kelompok Bugis ini memasuki wilayah Singapura adalah untuk menghindari kolonial Belanda yang hendak menawan mereka. Jadi, daripada harus jadi tahanan di kampung sendiri, lebih baik pergi meninggalkan kampung halaman asalkan bisa hidup bebas. Kira-kira seperti itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Bugis kala itu. Meski begitu, kedatangan suku Bugis ini tidaklah langsung disambut dengan baik oleh para warga di Singapura kala itu. Mereka takut apabila orang-orang Bugis ini hendak berbuat kejahatan di Singapura. Namun, rasa takut itu terpatahkan ketika nampak pula anak-anak kecil dan perempuan di antara rombongan Bugis ini. Pertanda bahwa mereka datang murni untuk mencari perlindungan dan bukan mau berbuat jahat. Sedikit informasi saja bahwa kala itu Singapura sendiri sedang berada di bawah jajahan Inggris. Dan mengetahui bahwa ada kelompok Bugis yang meninggalkan Sulawesi dan menuju ke Singapura, pihak kolonial Belanda kala itu menuntut agar pihak Inggris mau memulangkan para orang-orang Bugis ini untuk kembali ke Sulawesi. Sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Inggris. Inggris tidak tertarik dengan permintaan Belanda. Di satu sisi, Inggris kala itu justru memberikan perlindungan kepada masyarakat Bugis. Mereka diberikan tempat tinggal di sekitar tepi Sungai Kalang, yang nantinya daerah tersebut akan menjelma menjadi desa Bugis. Meski begitu, timbul sebuah pertanyaan. Kenapa Inggris mau menerima suku Bugis? Ternyata alasannya adalah karena suku Bugis dikenal juga sebagai suku yang cukup ahli dalam mengerjakan kayu. Jadinya hal ini dapat menguntungkan pihak Inggris sendiri. Beberapa tahun kemudian, jumlah orang Bugis di Singapura ini yang awalnya hanya 500-an saja, kini menjelma menjadi 2.000-an orang. Jumlah tersebut cenderung mengalami naik turun selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya di tahun 1990-an, jumlah orang Bugis di Singapura tercatat telah mencapai lebih dari 15.000 orang. Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit, sebuah tanda bahwa suku Bugis telah menjadi bagian dari peradaban Singapura itu sendiri. Masyarakat Bugis di Singapura dikenal sebagai pedagang yang handal. Selain itu, masyarakat Bugis ini juga kerap aktif untuk mengembangkan komunitas Muslim di daerah Singapura. Dengan kemampuan berdagangnya ini, maka tak heran apabila ada banyak orang Bugis yang sukses kala itu dan menjadi tokoh atau saudagar besar di Singapura. Salah satunya adalah Haji Muhammad Said bin Daeng Patompo, yang merupakan saudagar kaya raya kala itu. Dirinya memiliki banyak tanah maupun gudang. Selain itu, dia juga merupakan pemilik dari pabrik karet Bugis. Dan Bandara Internasional Changi yang ada di Singapura itu pun juga dibangun di atas tanah miliknya. Memang membahas tentang suku Bugis ini tidaklah akan ada habisnya. Suku Bugis adalah salah satu suku yang gemar merantau, gemar berdagang, dan memiliki keahlian berlayar yang sangat baik. Tak heran apabila kita kerap kali mendapati peninggalan suku Bugis di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sampai di mancanegara.
Suku Bugis kala itu pun juga menjadi suku yang paling mendominasi perdagangan di wilayah Singapura. Terdapat beberapa peninggalan peradaban Bugis yang sampai saat ini masih ada di Singapura. Salah satunya adalah Kampung Bugis. Kemudian terdapat sebuah jalan bernama Kampung Bugis Street di Singapura. Dan terdapat juga sebuah pusat perdagangan yang bernama Distrik Bugis. Dan juga masih ada sebuah masjid yang bernama Masjid Sultan, yang merupakan masjid yang dibangun oleh salah satu pengusaha Bugis pada masanya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa suku Bugis dikenal sebagai suku yang mendominasi Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa daerah yang menjadi tempat pemukiman orang Bugis adalah Bone, Luwu, Wajo, Bulukumba, Sopeng, Maros, Palopo, Sinjai, Pangkajene, Endrekang, dan sebagian Makassar. Pada zaman dulu, orang Bugis ini memang dikenal luas sebagai pengarung lautan yang handal. Mereka kerap kali berlayar dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan tak jarang pula ada yang memilih untuk menetap di daerah tersebut. Area pelayaran suku Bugis pun terbilang sangat luas, bahkan sampai ke Malaysia dan negara-negara sekitar. Menurut pernyataan seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Lake, katanya dia pernah datang ke Pulau Pinang yang ada di Malaysia pada tahun 1786 silam. Dan di sana, dia mendapati bahwa ada banyak saudagar Bugis yang berjualan di sana. Ternyata para saudagar Bugis ini teramat disenangi oleh masyarakat di sana, dan kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Pulau Pinang. Sementara itu, orang Bugis pun juga lumayan sering mengunjungi daerah Semenanjung Melayu, dikarenakan lokasinya yang cukup strategis untuk urusan perdagangan. Lantas mengapa orang Bugis banyak yang memilih untuk merantau? Kenapa tidak menetap saja di Sulawesi? Apa bedanya Sulawesi, kampung halamannya, dengan daerah lain? Ternyata ada berbagai alasan yang cukup sedih di balik itu semua. Tepatnya pada abad ke-18, pertempuran sering terjadi di Sulawesi, yang kemudian menjadikan masyarakat Bugis pada waktu itu dilanda kepanikan, karena mereka bisa saja sewaktu-waktu ditangkap oleh para penjajah. Kondisi yang tidak aman inilah yang kemudian mendorong orang Bugis untuk melakukan migrasi. Demi mencari keamanan, maka orang Bugis pun kala itu banyak yang memutuskan untuk pergi merantau. Selain itu, masalah ekonomi tentu juga menjadi alasan utama mengapa banyak orang Bugis yang memilih untuk merantau kala itu. Kebanyakan orang Bugis yang merantau biasanya akan menetap di perantauan dan kembali sewaktu-waktu ke kampung halamannya. Namun, tidak sedikit pula yang merasa telah menemukan kenyamanan di kampung orang dan memilih untuk menetap di sana dan kemudian menikah dan berkeluarga di sana. Dari orang-orang Bugis yang menetap inilah yang kemudian melahirkan banyak anak-anak bersuku Bugis di daerah lain yang kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas. Dan salah satu daerah yang memang paling banyak ditempati orang Bugis untuk merantau kala itu adalah Malaysia. Selama menetap dan tinggal di Malaysia, orang Bugis pun juga terlibat dalam ranah politik pemerintahan Malaysia. Salah satunya adalah dari kisah peristiwa pertempuran di Kerajaan Kedah yang ada di Malaysia, di mana kala itu terjadi perebutan kekuasaan. Kerajaan Kedah sendiri telah diketahui memiliki ikatan kerjasama dengan orang Bugis sejak abad ke-16. Adalah Tunku Ngah Putra, seorang putra dari pemimpin Kerajaan Kedah Malaysia yang kecewa karena tidak dipilih sebagai Raja Kedah berikutnya. Dirinya sempat melarikan diri ke daerah Bugis selama 9 tahun, dan kemudian kembali lagi ke Malaysia bersama dengan banyak pasukan Bugis, dan kemudian melakukan invasi ke Kedah. Maka terjadilah pertempuran di sana, dan pertempuran tersebut berlangsung selama 2 bulan, dan diakhiri dengan kekalahan dari pihak Tunku Ngah Putra bersama dengan para pasukan Bugisnya. Pada tanggal 27 Mei tahun 2022 yang lalu, 2 orang peneliti yang bernama Rosalind Hunter dan Joanne Ekin mempresentasikan hasil penelitian mereka di Auditorium Pusat Pengunjung American Memorial Park. Mereka mempresentasikan hasil temuan terbaru mereka terkait dengan DNA orang-orang Chamorro kuno di Kepulauan Mariana. By the way, orang Chamorro sendiri adalah kelompok pertama atau orang-orang pertama yang meninggali Kepulauan Mariana. Hasil dari penelitian mereka ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian DNA lanjutan yang telah mereka lakukan pada sisa-sisa orang Chamorro kuno, menunjukkan bahwa ada hubungan biologis maupun budaya dari garis keturunan masyarakat Chamorro di Mariana antara 3.500 hingga 2.500 tahun. Intinya, mereka mengatakan bahwa orang-orang Chamorro yang mereka identifikasi dulunya adalah para penjelajah laut. Dan penjelajah lautan ini sangatlah mungkin berasal dari Indonesia. Di masa lalu, orang-orang Chamorro di Mariana dikabarkan berasal dari Filipina. Namun, adanya temuan baru ini berhasil mematahkan teori lama tersebut. Sebelumnya, memang telah dilakukan penelitian dengan cara meninjau linguistik histori dan kesamaan tembikar pada orang-orang Chamorro ini.
Dan dari situ mereka menemukan hasil bahwa orang-orang Chamorro ini berasal dari Filipina, lebih tepatnya di Filipina sebelah utara. Dan penelitian lama itu telah berhasil terbantahkan dengan adanya penelitian baru yang mengatakan bahwa garis keturunan orang-orang di Mariana ini berasal dari masyarakat Saman Holosen di wilayah Indonesia bagian timur. Dan besar kemungkinan wilayah timur yang dimaksud adalah Sulawesi. Lebih lanjut, kedua peneliti ini juga menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan penampilan dan kebiasaan, namun orang-orang Unai dan Late di Pantai Naton bersama dengan orang Late Haputo di Guam dan Anaguam di Garapan dan Saipan di Mariana, mereka memiliki garis keturunan yang sama. Orang-orang Unai dan Late sendiri adalah nenek moyang langsung dari masyarakat Chamorro modern. Lantas siapa sebenarnya orang Chamorro itu? Orang Chamorro atau Chamorro adalah penduduk asli Kepulauan Mariana yang secara politik terbagi antara wilayah Guam dan persemakmuran Kepulauan Mariana Utara di Mikronesia. Keduanya adalah wilayah seberang laut Amerika Serikat. Penduduk asli Guam yang secara etnis disebut Chamorro, sebutan Chamorro ini tampaknya berasal dari sebutan kasta tertinggi dalam masyarakat Chamorro, yaitu kasta Chamorri. Masyarakat Chamorro terbagi menjadi dua kasta utama, dan terus begitu selama lebih dari 1 abad setelah penjajah tiba. Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh orang Eropa seperti Pastor Charles Le Gobien, tampaknya ada perbedaan ras antara kasta rendah Manachang dengan kasta Chamorri yang lebih berkuasa. Kasta rendah atau Manachang digambarkan lebih pendek, berkulit gelap, dan secara fisik orangnya kuat-kuat dibandingkan dengan orang-orang dari kasta Chamorri. Kasta Chamorri dibagi lagi menjadi kelas menengah atas atau Achoti dan Matua atau Matoa yang merupakan kasta tertinggi. Kata Matoa itu mirip dengan kata-kata daerah di Sulawesi kan? Kasta Achoti dapat naik kelas menjadi kasta Matua, dan seorang Matua dapat turun kasta menjadi Achoti. Sementara orang-orang di kasta Manachang yang lebih rendah ini tak dapat memperbaiki kedudukannya. Anggota Manachang dan Chamorri tidak diizinkan untuk berbaur, jadi ada sistem kasta yang memisahkan mereka berdua. Lantas, jika orang-orang Chamorro ini berasal dari Sulawesi, maka Sulawesi bagian apa yang dimaksud? Sayangnya, belum ada kepastian soal itu. Namun, jika kita mengira-ngira dan mempertimbangkan jejak toponim maupun bentuk rumah adatnya, maka besar kemungkinan Sulawesi yang dimaksudkan di sini ada di Sulawesi Tengah hingga ke wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Jika kita bercocok logi, maka mungkin saja orang-orang Chamorro dulunya berasal dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mengapa demikian? Karena di Luwu Timur ada pulau kecil yang bernama Pulau Mori. Lalu, di sekitar Luwu Timur hingga ke wilayah Morowali di Sulawesi Tengah tersebar pula kelompok yang bernama suku Mori. Kelompok etnik ini cukup besar di Sulawesi Tengah. Sementara itu, mereka juga bisa jadi berasal dari Sulawesi Tengah. Apabila kita perhatikan, di Sulawesi Tengah terdapat rumah adat tradisional Tambi yang terlihat sangat mirip dengan rumah Taga, rumah tradisional milik orang-orang Chamorro. Dan juga, orang Chamorro kuno ini memiliki peninggalan megalitikum yang mirip dengan yang ada di Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Namanya Latte Stone, yakni batu besar yang digunakan sebagai penopang Guma Taga. Jika kita perhatikan, bebatuan kuno ini tampak sangat mirip dengan patung Palindo yang ada di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi, baik orang Mori kuno di Sulawesi Tengah maupun orang-orang Mori kuno di Kepulauan Mariana sama-sama memiliki budaya batu besar megalitikum. Apakah ini sebuah kebetulan atau orang-orang yang membuatnya memanglah berasal dari nenek moyang yang sama? Selain itu, di masa lalu, orang-orang dari suku Mori yang mendiami Sulawesi Tengah ini dulunya memang dikenal dengan kemampuan melaut mereka. Mereka memang dikenal sebagai suku yang sering mengarungi ganasnya lautan. Mereka suku pelaut. Jadi tidak heran apabila salah satu kelompok mereka mungkin ada yang sampai ke Mariana. Dan kemudian mereka tinggal dan membangun peradaban di sana sampai saat ini. Meski begitu, tentu masih diperlukan penelitian lebih lanjut soal ini, karena masih banyak tanda tanya yang belum terpuaskan oleh jawaban dan penjelasan. Adalah sebuah kota kecil yang berada di provinsi Western Cape, Afrika Selatan. Kota ini juga bernama Makassar, tapi dengan huruf C, bukan dengan huruf K. Nah, berbeda jauh dengan kota Makassar yang ada di Indonesia, kota Makassar di Afrika Selatan ini termasuk ke dalam kota kecil apabila dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Afrika Selatan. Kota ini memiliki jumlah penduduk yang amat sedikit, dengan jumlah penduduk hanya mencapai 38.136 jiwa. Lalu, kenapa namanya bisa sama? Apakah kota Makassar di Afrika Selatan ini memiliki kaitan dengan kota Makassar yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah iya. Keduanya memiliki sebuah hubungan, dan bahkan bisa dikatakan cukup erat hubungannya.
Untuk mengetahui seperti apa hubungannya, maka mari kita menyimak catatan sejarah yang ada. Mari kita berkenalan dengan sosok Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, sekaligus seorang guru besar agama Islam pada zamannya. Beliau adalah sosok yang berjasa mengajarkan agama Islam kepada orang-orang terdahulu, utamanya di Kesultanan Goa kala itu. Sayangnya, ketika Kesultanan Goa kalah dalam peperangan melawan Belanda, beliau kemudian diasingkan ke daerah Banten. Di Banten, beliau tetap berdakwah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam. Sebelum akhirnya, Kesultanan Banten pun juga berhasil ditaklukkan oleh Belanda, sehingga membuat Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke sebuah negara yang bernama Sri Lanka. Walaupun dalam masa pengasingan, Syekh Yusuf tetap aktif dalam menyebarkan agama Islam, tetap aktif dalam berdakwah. Di Sri Lanka pun, Syekh Yusuf mendapatkan ratusan orang yang mau menjadi muridnya. Kebanyakan muridnya tersebut berasal dari India bagian selatan. Bahkan, salah satu ulama besar India yang bernama Syekh Ibrahim Mian juga merupakan salah satu murid dari Syekh Yusuf ini. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf kerap kali mendapat kabar mengenai kondisi Indonesia melalui para jemaah haji yang kerap singgah di Sri Lanka kala itu. Hal itu lantas membuat Belanda menjadi marah dan memutuskan untuk kembali mengasingkan beliau ke tempat yang jauh lebih terpencil, yakni di sebuah kota kecil di Afrika Selatan. Di sana, beliau tetap berdakwah dan justru semakin memiliki banyak orang pengikut. Bisa dibilang, beliau adalah salah satu atau bahkan mungkin orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Singkat cerita, beliau kemudian wafat pada tanggal 23 Mei tahun 1699. Beliau wafat di Afrika Selatan, dan para pengikutnya pun kemudian menjadikan hari wafatnya beliau ini sebagai sebuah hari peringatan yang masih terus-menerus dirayakan atau diperingati hingga saat ini. Bahkan, Nelson Mandela selaku mantan Presiden Afrika Selatan sendiri menyebutkan bahwa Syekh Yusuf ini adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Afrika Selatan. Maka tak heran apabila Syekh Yusuf ini selain mendapat gelar pahlawan di Indonesia, juga mendapatkan gelar pahlawan kehormatan di Afrika Selatan. Hingga akhir hayatnya sendiri, beliau menghembuskan napas terakhirnya di Afrika Selatan. Meski demikian, jasad beliau dibawa pulang kembali ke Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Namun, beliau juga tetap dibuatkan sebuah makam di Afrika Selatan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kota tempat di mana beliau dimakamkan inilah yang kemudian disebut dengan Makassar. Di sanalah tempat beliau dimakamkan. Dan karena itulah nama kotanya disebut dengan Makassar, yang tentu saja terinspirasi atau diambil dari nama kampung halaman Syekh Yusuf ini sendiri. Bahkan hingga saat ini, makam Syekh Yusuf ini dianggap sebagai salah satu tempat suci bagi umat muslim di Afrika Selatan. Tak jarang pula ada orang yang berziarah ke makam beliau. Bukan ada sih, banyak orang yang berziarah ke makam beliau apabila mereka hendak menunaikan ibadah haji. Jadi apabila ada orang di Afrika Selatan yang mau menunaikan ibadah haji, maka biasanya mereka akan berziarah terlebih dahulu ke makam Syekh Yusuf ini. Adapun penduduk di kota Makassar, Cape Town ini juga kebanyakan berasal dari keturunan Melayu, yakni Indonesia dan Malaysia, yang kemungkinan adalah keturunan dari para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari selama beliau berada di Afrika Selatan ini.